Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semuanya semangat menjawab salam Ustaz. Bagus. Baik anak-anakku sekalian, marilah pertemuan kali ini diawali dengan pembacaan doa. Yang doa ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Coba ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membaca doa bersama. Doa dimulai. Semoga dengan doa pelajaran hari ini berjalan dengan aman tanpa kendala walaupun dalam keadaan daring. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini semua anakku bisa menjelaskan tentang pengertian kita. Anak-anakku yang berbahagia, coba ini gambar apa? Seorang ayah sedang mengantar anaknya ke klinik. Seorang ayah mengantarkan anaknya ke klinik. Ya, baik. Coba gambar yang nomor 2. Ini gambar apa anaknya? Gambar apa? Ayo ya. Gambar Seorang sedang perawatan. Anak-anak dihitan atau disunat sudah bagus. Coba dari gambar buat tadi, apakah sudah ada yang bisa menjelaskan tentang pengertian kita? Siapa? Ayo. Siapa? Ya Ustaz. Oh iya, ayo. Memotong. Memotong terus. Memotong. Iya. Iya. Bagus sudah. Jadi sudah ya. Bagus. Sudah bagus semuanya. Ingat ya anakku, dalam penghafalan tadi linknya tolong diisi dalam WA ya nak ya. Absen iya. Terus anak-anakku yang berbahagia, tadi sudah bisa mengartikan tentang pengertian kita. Ada yang mengatakan disuntik, ada yang mengatakan dipotong, ada yang mengatakan sunat. Sudah bagus. Dan di sini menurut bahasa yaitu berasal dari kata khotan yang berarti memotong. Ya, tepuk tangan untuk adik Ciki tadi sudah bisa menjawab memotong. Tepuk tangan anak-anak. Bagus, sudah bagus. Jadi pengertian kita yaitu memotong. Menurut bahasa adalah memotong yang berasal dari kata khotana.
Anak-anakku yang berbahagia, apakah anak kelas 4 sudah dihitan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah dihitan semua. Baik, anak-anakku yang berbahagia, selanjutnya yaitu khitan menurut istilah. Saya jelaskan sekarang. Khitan menurut istilah adalah memotong kulit atau kulit bagian depan atau vulva yang menutupi alat kelamin laki-laki hingga terbuka. Jadi pengertian dari khitan yang dipotong adalah kulit bagian depan anakku dan sampai ke belakang. Ada pertanyaan tentang pengertian hitam? Di instrumen BDK ada juga ya. Apa nak? Oh, bagus. Apakah saya harus dihitan, Ustaz? Ada yang tahu? Ada yang siapa yang bisa menjawabnya? Kata mama saya itu juga dan rekannya Ustaz. Oh iya. Jadi kita ini apakah kita harus dihitan? Iya. Wajib dihitan anakku sekalian. Kenapa? Apabila seorang tidak dihitan, apabila sudah nyampe akil balik, sudah diwajibkan untuk sholat. Kalau tidak dihitan, sholatnya tidak sah. Untuk menjadi syarat sah sholatnya, untuk sholat sah apa? Sah sholatnya harus bersih dari najis pakaiannya, badannya, tempatnya. Kita harus cuci. Saya akan jelaskan. Ayo. Sejarah disyariatkan hitam, ya. Sejarah disyariatkan hitam atau dianjurkan untuk dihitan semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam. Semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam. Semenjak siapa? Ibrahim. Semenjak Nabi Ibrahim. Baik anak-anakku sekalian. Jadi disyariatkan hitan itu semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam. Mulai dari Nabi Ibrahim, Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim disuruh untuk berkhitan. Nabi Ibrahim alaihissalam dihitan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan yang berbunyi. Coba ada yang bisa baca hadis? Ada yang bisa baca hadis? Coba. Nah, Najma baca hadisnya. Katakan Ibrahimu alaihi salami wa huwa nusanina sanatan il dusmi. Bagus. Anak kelas 4 sudah bisa baca Arab. Bagus. Yuk, yang lain ada yang bisa baca ayat Al-Quran yang di bawah? Ada yang bisa baca Al-Quran? Ustaz. Ayo baca nak. Ayo baca. Ibrahim musyrikin. Wah, alhamdulillah, sudah bagus Al-Qur'annya. Jadi kita kalau buat Al-Qur'an itu harus bagus nak dalam Al-Qur'an warattilil Qur'ana tartila. Jadi anak-anakku yang berbahagia, disyariatkan hitan itu dimulai sejak Nabi Ibrahim alaihissalam.
Umur berapa Nabi Ibrahim? Yaitu ketika Nabi Ibrahim berumur 80 tahun. Sesuai dengan hadis yang dibaca Nana Jemaah tadi yang berbunyi waqtana Ibrahim alaihi salam wa huwa ibnu samaniina sanatan bil qadum. Nabi Ibrahim alaihi salam telah berkhitan dengan kapak, sedangkan beliau berumur 80 tahun. Dalam pengertian kuntum di sini bisa diartikan dengan alat-alat pemotongan alat kelamin atau alat-alat khitan. Bisa diartikan seperti itu, dan dalam hadis ini menggunakan dengan kapak. Kalau kita sekarang ini selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwahyukan dalam Al-Quran yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, summa awhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Tadi itu adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad untuk berkhitan dan mengikuti dalam mana mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak-anakku yang berbahagia, nah ini adalah gambar alat-alat khitan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ini adalah gambar yang kedua, yaitu semenjak Ustadz. Masa-masa Ustadz dan masa-masa ayah saya dulu ini pakai seperti ini. Pakai apa? Pisau atau gunting. Gunting atau pisau nak ya. Kalau masuk Ustadz dulu, Ustadz itu dihitam seperti ini, pakai pisau. Kalau yang sekarang, coba lihat yang masa sekarang dengan canggihnya peralatan, hitam pun tidak pakai pisau, yaitu pakai apa ini nak? Yuk gambar apa ini? Ya, gambar apa ini? Apa lagi nak? Ya bagus. Di gambar adalah gambar gunting dan ada laser. Anakku yang berbahagia, jadi pengertian daripada kedua tadi tentang pengertian khitan sudah jelas ya. Sekarang disyariatkan khitan sudah jelas. Jadi khitan itu disyariatkan semenjak Nabi siapa nak? Nabi Ibrahim. Bagus. Coba ada pertanyaan lagi nak? Tidak ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan menyimpulkan dari materi tadi. Yang pertama yaitu pengertian khitan. Khitan adalah membuka atau memotong kulit atau bulu yang menutupi ujung kemaluan laki-laki dengan tujuan agar bersih dari kotoran dan suci dari najis. Itu pengertian khitan. Yang kedua, disyariatkan khitan itu mulai disyariatkan semenjak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Ibrahim alaihissalam telah dikhitan dengan gadung atau sebuah alat pemotong, sedangkan beliau berumur 80 tahun. Anak-anakku yang berbahagia, sudah paham semua? Alhamdulillah. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Jadi kita selaku umat Islam, anak-anakku yang berbahagia, bagaimana kita berdoa kepada Allah supaya kita tetap dalam lindungan Allah dan tetap dalam agama Allah, yaitu dalam agama Islam. Anak-anakku yang berbahagia, nanti Ustaz akan mengirimkan tugas bagi kalian semua dan dikerjakan di rumah ya, ya. Yang pertama tugasnya nanti kita dilewat pakai link atau WA, nanti dikirim sama Ustaz. Dan tugas yang kedua yaitu menghafal
ayat Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW tentang disyariatkan minggu depan harus hafal ya. Iya, Ustaz. Anak-anakku yang berbahagia, minggu yang akan datang akan menjelaskan tentang tujuan, manfaat, hikmah kita. Sudah paham semua? Baik, anak-anakku yang berbahagia, marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Semoga dengan doa tadi kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.